Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak sekalian, pada hari ini marilah kita kita diberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan yang mana sehingga kita bisa menghadiri, mengikuti kajian di bulan Ramadan pada sore hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya kasihi, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Marilah kita gunakan di bulan Ramadan ini untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada sore hari ini saya berusaha untuk mengkaji surat Al-Baqarah ayat 185. Sesuai dengan tema kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Anak-anakku yang saya cintai, Ramadan dari segi bahasa memiliki pemahaman yang beragam. Di antaranya yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan adalah bulan yang pada waktu itu kondisinya begitu panas luar biasa. Panasnya menyengat sampai-sampai bayi pun merasa kepanasan sehingga merengek menangis meminta air untuk segera diminumkan kepadanya untuk menghilangkan rasa panas yang begitu luar biasa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, di mana kalimat itu terdapat pada potongan ayat alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini kami turunkan sebuah kitab yang bernama Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Di ayat yang lain Allah mengatakan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sementara dalam surat yang lain inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam surat Ad-Dukhan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatil mubarak. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Anak sekalian, ini menandaskan bahwa dengan redaksi yang berbeda, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah.
Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan pertama kalinya pada bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Di mana pada waktu itu anak sekalian, ketika Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira, ingin mencapai petunjuknya Allah, dalam kesendirian itulah pada malam itu Muhammad Rasulullah yang pada waktu sendirian di Gua Hira mendapatkan sebuah perintah dari Allah, di mana didatangkanlah malaikat Jibril kepadanya. Peristiwa itulah yang menjadikan tanda bahwa malam di bulan Ramadan sebagai pertanda turunnya Al-Quran, di mana ayat adalah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita tidak membahas itu dulu, tapi kita akan membahas bagaimana fungsi Al-Quran pada kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling penting anak sekalian. Nah, mengingat hal itu anak sekalian, bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia ini tidak lain adalah ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana fungsi yang pertama adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang pertama, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini yang paling penting. Hanya orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah yang bisa mempergunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Walaupun memang ada kadang-kadang orang yang tidak beriman, tapi ketika mempelajari Al-Quran, maka bisa justru membuka hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga beliaunya itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Ini ada memang beberapa ilmuwan yang sampai akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa sih maksudnya di sini? Orang-orang yang beriman kepada Allah pasti membutuhkan haluan dalam hidupnya supaya ia tidak terombang-ambing dengan keadaan, maka harus ada petunjuk. Ibaratnya kalau kita berada di jalan tol tanpa ada petunjuk, maka kita akan tersesat, tidak akan sampai pada tujuannya. Sekian kilometer ada petunjuknya, ke arah mana tujuan kita akan ditunjukkan di jalan tol itu. Ada tanda panah, ada tulisannya, sehingga kita bisa tidak tersesat. Itu adalah tulisan-tulisan yang dipampangkan oleh petugas, sehingga para pengendara, pengemudi tidak tersesat jalan. Hudal linnas, petunjuk kepada jalan yang kebenaran. Nah, oleh karena itu janganlah kita itu selalu menghindarkan diri dari Al-Quran. Kita dekatkan diri dengan Al-Quran, kita baca, minimal pertama kali harus kita baca dulu. Setelah kita tadarus, kita baca Al-Quran, kemudian kita memahami artinya. Setelah kita pahami artinya, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ini ada menunjukkan bahwa manusia akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan yang kedua, wa bayyinati minal huda wal furqan, yaitu Al-Quran sebagai bayinat yang mempunyai pengertian bahwa Al-Quran itu menjadikan terang benderang bagi yang mempelajarinya. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, maka semuanya akan menjadi jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Semuanya insya Allah secara garis besar terdapat di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh bagaimana Allah mengharamkannya babi untuk dimakan. Mau tidak mau kan petunjuknya Allah seperti itu, ya harus kita patuhi. Terlepas kontroversinya kemanfaatan daripada babi, maka tetap sebagai orang beriman, kalau sudah Allah memerintahkan seperti itu, maka harus kita jalankan. Sebagaimana juga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Mengapa kita mengerjakan sholat, menegakkan sholat, agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pertama itu. Yang kedua, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, bisa menenangkan jiwa. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan, yaitu supaya kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah.
Al-Furqan, pembeda. Membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam itu hanya satu, yaitu sholat. Jelas tampak beda. Kalau orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak ada kewajiban mengerjakan sholat. Hanya orang-orang yang beragama Islam, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai Rabb-nya untuk disembah dan dipuji, maka dia mengerjakan sholat. Itu pembeda yang paling utama. Walaupun ada juga orang-orang Kristen Ortodok juga melakukan sholat juga, sembahyang istilahnya bagi dia. Itu pun sholatnya tidak seperti kita, beda. Menghadap kiblatnya juga beda. Ini anak sekalian, ada pembeda yang jelas. Kemudian dari situlah maka akan kita tampakkan bahwa fungsi Al-Quran yang pertama tadi ada huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu yang ketiga. Nah, anak sekalian, kembali pada tema yang akan kita pelajari juga. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita sudah tahu ada peristiwa besar. Yang pertama tadi adalah diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran berfungsi untuk tiga hal. Saya ulang kembali sebagai ringkasan, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Dan apa sih tujuan daripada berpuasa Ramadan ini? Kan begitu sekarang ya, bahwa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, asyamu, yaitu berpuasa. Ini perintah Allah. Sebagai orang yang sudah mengakui kebenaran Al-Quran, yang mana dijadikan sebagai petunjuk, pembeda, dan penjelas, ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, ya kita berpuasa. Mengenai aturan berpuasa, itu nanti akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada kita. Nah, puasa itu tidak terjadi pada zaman kita Nabi Muhammad saja. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga ada perintah untuk berpuasa. Ayat selanjutnya mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa umat sebelum Nabi Muhammad pun juga ada perintah berpuasa. Mungkin yang beda adalah syariatnya, kaifiahnya. Tapi yang jelas perintah untuk berpuasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban, baik umat yang sekarang maupun umat yang dahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, tidak lain adalah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lana sekalian, puasa atau asyam dalam bahasa, pengertian bahasanya adalah menahan. Itu. Jadi puasa pengertian secara bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dengan cara-cara yang khusus. Saya ulang kembali, menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara-cara yang khusus, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi selama kita tidak melanggar apa yang dilarang di waktu kita berpuasa, kemudian kita melakukannya itu, maka itu yang disebut dengan pemahaman puasa. Jadi menahan sesuatu yang mana kalau kita lakukan itu tidak melanggar aturannya secara khusus, maka itu yang disebut dengan arti daripada puasa. Nah, anak sekalian, puasa itu tidak lain adalah tujuan yang pertama adalah untuk mendidik manusia, mendidik tingkah laku manusia, mendidik perilaku manusia, mendidik ucapan manusia, bahkan mendidik hati kita, di mana segala ucapan yang kita ucapkan itu harus selalu dikontrol, tidak boleh lepas bebas tanpa batas. Maka kita diingatkan oleh Allah, janganlah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kita melakukan perbincangan dengan teman kita,
tanpa adanya kontrol itu bisa mengurangi daripada hikmah atau pahala daripada puasa. Sebuah contoh anak sekalian yang kelihatannya sepele, yaitu mengatakan ucapan yang jelek kepada saudara kita, kepada teman kita, mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, membuli umpamanya, itu dapat mengurangi daripada kualitas ibadah kita, yaitu khususnya adalah puasa. Itu menahan. Seandainya itu kita bisa menahan itu tidak sampai keluar dari mulut kita, maka mulut kita sudah merasa terdidik gitu loh. Kita selalu diingatkan, oh aku sekarang sedang puasa, maka saya tidak boleh berkata seperti ini. Oh sekarang lagi berpuasa, maka saya tidak boleh berdebat sesuatu yang tidak berguna. Mendebatkan sesuatu yang tidak ada manfaat itu aja tidak boleh. Apalagi itu menjelek-jelekan orang lain, membuli orang lain, apalagi menghina dan sebagainya. Kemudian membina, mendidik anggota tubuh kita untuk tidak memukul tanpa sebab yang benar, itu juga merupakan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Maka kalau kita bisa menahan perbuatan tangan kita, tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan, maka kita juga sudah termasuk orang yang berpuasa. Ini makna daripada mendidik jiwa di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian mata kita juga harus kita didik. Mata berfungsi untuk melihat, untuk mengamati sesuatu. Nah, apa yang kita lihat dan yang kita amati itu harus materinya, kontennya adalah sesuatu yang baik, yang ada manfaatnya. Jika sesuatu itu tidak ada manfaatnya, kemudian kita bisa menahan diri tidak melakukan itu, maka ini adalah bisa termasuk makna daripada siam atau puasa, gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa puasa itu juga bisa dalam rangka untuk mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu berarti yang didik adalah hati kita, jiwa kita. Ada sebuah hadis yang artinya demikian sekalian. Hai para pemuda, ini kalian pemuda ini. Pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kawinlah. Dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Jika ada seorang pemuda yang sudah punya penghasilan, yang merasa dirinya mampu untuk menikah, kemudian dia tidak menikah, maka itu hukumnya tidak benar, wajib menikah hukumnya, karena sudah mampu secara fisik, finansial, psikologisnya dia mampu, maka menikahlah. Tapi jika dia secara fisik, secara mental, finansial belum siap, tapi nafsunya begitu luar biasa hebatnya, tidak bisa mengendalikan nafsunya, terutama nafsu birahinya, maka solusinya adalah disuruh kita untuk berpuasa. Dengan berpuasa, insya Allah gelora. Tapi jika dia secara fisik, secara mental, finansial belum siap, tapi nafsunya begitu luar biasa hebatnya, tidak bisa mengendalikan nafsunya, terutama nafsu birahinya, maka solusinya adalah disuruh kita untuk berpuasa. Dengan berpuasa, insya Allah gelora jiwa yang begitu dahsyat itu bisa reda perlahan-lahan, sehingga bisa mengurangi perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina. Ini, anak sekalian, dalam hal masalah ini begitu banyak manfaat daripada kita berpuasa. Kemudian anak sekalian, nah tadi saya sampaikan bahwa tujuan puasa itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, kita lanjut. Apa sih artinya takwa? Nih, saya jelaskan lagi. Apa artinya takwa? Yaitu orang yang merasa dirinya takut,
Orang merasa dirinya takut bila dia tidak bisa menjalankan perintahnya Allah. Bukan takut karena Allah, tapi takutnya karena dia tidak bisa menjalankan perintah Allah, maka dia merasa takut. Takut mendapatkan azab, mendapat hukuman dari Allah. Ini. Kalau orang yang sudah merasa seperti itu, maka ini sudah luar biasa ketakwaannya. Seandainya tidak ada rasa takut di dalam diri kalian tentang azab Allah, pasti saya yakin kamu gak akan mengerjakan sholat. Kenapa? Karena gak ada rasa takut. Orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan punya jiwa takwa pasti akan mengerjakan sholat. Pasti. Inilah yang saya katakan sebagai pembeda antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Ini adalah suatu ibadah yang paling utama. Kalau sholat saja sudah banyak sering kita tinggalkan, maka rasa takut kita kepada Allah, rasa takut dengan azabnya Allah, hukuman Allah kepada kita, maka orang itu justru akan kehilangan nilai ketakwaan. Ya, jadi takwa adalah merasa dirinya takut bila tidak bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ini anak sekalian. Dan takwa itu ada ciri-cirinya, akan begitu. Orang yang bertakwa itu mempunyai ciri, mempunyai tanda khusus. Yang pertama, kita pelajari juga surat Al-Baqarah di awal-awal ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jelas tadi. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tujuan puasa untuk bertakwa. Dia klop dengan ayat ini sudah klop. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan karena Al-Quran itu isinya benar, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Kontennya Al-Quran selalu benar, tidak ada yang salah. Yang salah ada yang mungkin yang menafsirkannya, sehingga menjadi menyimpang. Jadi kalau kita sudah mempelajari Al-Quran dengan benar, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa dan dapat petunjuk. Ini, jadi yang bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dan hidupnya adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Makna harfiahnya, makna gampangannya adalah sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera kita, yaitu mata. Itu ghaib. Mata tidak bisa menembus secara langsung, biasa tidak bisa. Lah, mengapa kita disuruh untuk beriman kepada yang ghaib? Itu adalah ujian bagi kita. Sesuatu yang tidak nampak dengan mata kok harus diyakini bahwa itu memang ada, gitu. Sehingga Anda sekalian, apa sih yang contoh saja? Contoh. Ini contoh. Makhluk ghaib itu contohnya adalah malaikat. Ya kan? Malaikat belum pernah, kalian saya yakin belum pernah melihat malaikat yang semestinya benar seperti apa. Saya yakin belum ada yang pernah melihat. Nabi Muhammad pernah melihat, itu pun dalam bentuk seperti manusia, bagaimana yang tadi saya jelaskan di awal di Gua Hira, itu dia berbentuk mewujudkan diri sebagai seorang laki-laki. Nah, apakah benar malaikat itu laki-laki? Kan tidak. Sesuai dengan sifatnya, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Dia tidak laki-laki, ya enggak perempuan. Enggak ada jenis kelaminnya. Lah kita disuruh untuk mengimani. Coba kita bayangkan. Allah menjelaskan tentang adanya Raqib dan Atid yang mencatat amal baik kita dan mencatat amal buruk kita setiap saat tanpa ada berhenti. Dan itu harus kita yakini, walaupun kita tidak nampak, yang tidak dinampakkan oleh Allah di hadapan kita. Kemanapun kita berada,
dimanapun kita berada akan selalu diikuti dengan raqib dan atid. Ini gaib sekalian, gaib, nggak nampak. Seandainya nampak, pasti kita akan selalu sangat berhati-hati. Makanya di sini sebagai ujian pertama orang bertakwa adalah disuruh beriman sesuatu yang tidak nampak oleh kasat mata. Ini contoh. Tapi justru kamu lebih senang melihat, lebih yakin dengan adanya setan. Mana pocong katanya setan, setan. Ya kalau mau lihat di YouTube memang ada juga penampakan kayak begitu. Memang dia bisa merubah wujudnya seperti itu, ataupun itu juga karena adanya izin dari Allah. Malaikat merubah dirinya sebagai manusia laki-laki pun juga karena izinnya Allah. Itu kalau setan mungkin kalau saya lihat di YouTube itu yang live show dan sebagainya nampak dengan setan sampai dengan pocong itu dahsyat sekali. Itu adalah bagian dari sesuatu yang gaib. Nah, ini kita yakin masalah itu. Akhirat juga sesuatu yang gaib. Surga ya gaib, neraka juga gaib. Kenapa? Karena belum dinampakkan oleh Allah secara nyata di hadapan kita. Kemudian wa yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang selalu menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Nah ini penting. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang paling utama. Makanya kita harus meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kita tingkatkan. Jangan sampai kita nanti mengerjakan sholat itu tidak berkualitas. Kita harus belajar. Disuruh menjadi yang berkualitas benar itu yang mungkin masih susah. Tapi apa salahnya kalau kita mencoba untuk menjadikan diri kita belajar tentang sholat sehingga sholat kita menjadi lebih tenang. Untuk mencapai khusyuk saja susah. Kenapa? Kita ambil contoh ketika sholat tarawih di Masjid Al-Islam umpamanya. Itu di belakang itu banyak anak-anak kecil yang bermain-main. Mungkin hati kita juga berkata, itu sopo yang bermain-main itu. Itu saja menunjukkan hati kita sudah tidak tenang sebenarnya. Ini belum sampai pada khusyuk ya. Menunjukkan ketenangan dalam sholat saja kita pun masih susah. Tapi tidak apa sekalian. Yang jelas pokoknya secara syariat kita kerjakan dulu. Perlahan-lahan kita tingkatkan kualitas kekhusyukan kita di dalam mengerjakan sholat. Minimal kita mengerti artinya. Contoh begini. Ketika kalian membaca Robbi ghafirli, duduk di atas dan sujud kok. Apa yuk? Robbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warjubni, kan gitu ya, ada 8 ini. Robbi ghafirli, ini yang secara umum begitu dibaca. Itu Mas ya? Betul ya? Oke. Robbi ghafirli, ya Allah ya Rabbu ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Loh, coba kalau kamu baca dengan sungguh-sungguh, tidak cepat-cepat. Robbi ghafirli, ya Allah, hati kita mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah diriku. Kita resapi itulah. Wajburni, cukupkanlah segala kebutuhanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku di sisimu ya Allah, di sisi bagi orang yang beriman dan bertakwa. Itu warfa'ni. Warzuqni, ya Allah, berilah saya ini rezeki yang halalan thayyibah. Wahdini, ya Allah, tunjukkanlah saya ini ke jalan yang lurus, berikan saya hidayah supaya tidak tersesat di jalan yang ditentukan oleh jalannya para setan. Terus wahdini wa'afini, sehatkanlah jiwa raga saya ya Allah. Wa'fu anni, kembali ke depan, maafkanlah, ini lebih khusus kan. Robbi firli dengan dan yang tadi maafkanlah tadi itu khusus. Wa'fu anni, maafkanlah saya ya Allah atas segala dosa-dosa saya pada dirimu ya Allah. Loh, kalau itu kita baca, kemudian kita resapi artinya, maka akan menjadi ketulusan kita untuk beribadah kepada Allah, mencapai suatu ketenangan. Nah kalau kita sudah tenang, insya Allah nanti tahap berikutnya akan menjadi sebuah kekhusyukan. Ini contoh bahwa begitu dahsyatnya manfaat daripada kita mengerjakan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang telah diberikan oleh Allah.
Jadi rezeki yang kita peroleh, yang sudah diberikan oleh Allah itu ada bagian daripada miliknya orang lain. Ya, ada sebagian, walaupun tidak semuanya. Sebagian kita berikan yang membutuhkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad dan pada waktu zamannya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi ada kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh Injil. Kita yakini Allah memang menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Taurat, Zabur juga diturunkan. Maka kita tidak membahas otentiknya daripada kitab itu ya. Yang jelas Allah sudah pernah menurunkan itu dan kita yakini saja bahwa itu benar-benar ada. Bahkan Allah juga memberikan sebuah sukus, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya kan? Ini adalah juga bagian daripada. Nah, kalau itu kita sudah imani bahwa Allah memang benar-benar telah menurunkan kitab sebelum Nabi Muhammad dan Al-Quran di zamannya Muhammad, ini harus kita yakini kebenarannya. Itu ya. Tapi yang kita pelajari adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kita juga harus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Gitu ya. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi, cuman kita tidak tahu kapan datangnya waktu hari kiamat itu secara pasti. Kalaupun ada orang yang mengatakan tahun sekian hari kiamat, itu saya tunggu kemarin tahun 2012, ramalan dari suatu suku mengatakan tahun 2012 itu kiamat datang, suku Arya kalau nggak salah pada waktu itu. Tapi nyatanya sampai 2022, 10 tahun ke depan juga terjadi kiamat, ya kan? Tapi kalau tanda-tandanya mungkin dia sudah muncul. Tapi kapan waktunya yang tepat hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad saja tidak diberitahu, apalagi kita. Gitu. Ya, tapi kalau tanda-tandanya pasti mungkin sedikit-sedikit sudah nampak. Jadi anak sekalian, itulah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa kepada Allah dengan ciri seperti itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia telah mendapat petunjuk dari Allah, sehingga insya Allah dia bisa menggunakan Al-Quran itu dengan benar sebagai hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anak sekalian, demikian itu yang bisa saya sampaikan kajian pada Ramadan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita mendapatkan ilmu. Bila ada yang salah, itu adalah kekurangan kemampuan daripada saya. Bila ada yang benar, itu semuanya hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.